Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pertamina Foundation ya. Jadi, Pertamina Foundation ini sedang membuka pendanaan penelitian atau pengabdian ya. Banyak skim yang dibuka, cuman yang lagi buka ini adalah Pertamina Foundation Muda atau PF Muda. Nah, pada video ini saya akan sharing ke teman-teman tentang tip dan trik bagaimana bisa meraih pendanaan dari Pertamina Foundation Muda. Oke, langsung kita gas saja. Nah, ini materinya yaitu mengenal proyek sosial Pertamina, tips dan trik meraih pendanaan. Nah, jadi program Pertamina Foundation itu ada beberapa macam, ada PF Prestasi, PF Sains, PF Bangkit, dan PF Trainer serta PF Muda ya. Nah, jadi masing-masing ini ada uh, tujuan program ya atau keywordnya masing-masing. Nah, yang pertama PF Prestasi ya. Jadi PF Prestasi ini diberikan sebagai apresiasi bagi teman-teman yang berprestasi, khususnya yang fokus pada lingkungan, kemudian aktif di organisasi, dan tentu ini diprioritaskan bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu secara finansial atau kelompok rentan ya. Jadi dia dalam bentuk beasiswa, ada beasiswa Sobat Bumi S1, kemudian beasiswa afirmasi, dan beasiswa Pertamina Vokasi. Nah, bagi teman-teman yang berminat, khususnya yang sarjana mungkin ya, karena di sini ada pembatasan usia. Nah, ini bisa membaca selengkapnya pada link yang sudah saya sediakan pada gambar. Jadi bisa dikunjungi linknya dan bisa dibaca lebih lanjut terkait persyaratan administrasinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, PF Science. Nah, PF Science ini berfokus pada praktisi maupun akademisi yang concern ya, atau fokus dalam mengembangkan dan atau menciptakan inovasi teknologi ya yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, khususnya kalangan masyarakat. Nah, jadi keywordnya adalah inovasi teknologi dan energi untuk sustainability Indonesia. Nah, jadi ini arahnya lebih ke riset ya. Jadi teman-teman misalnya punya produk, teknologi itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, ini kata kuncinya kurang lebih seperti itu ya. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi web yang tersedia pada video. Kemudian selanjutnya ada PF Bangkit. Nah, ini PF Bangkit fokus pasca pandemi beberapa waktu lalu ya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Sasarannya adalah masyarakat kecil atau kelompok marginal yang memang membutuhkan bantuan. Ini sifat kegiatannya murni pengabdian dalam memberikan bantuan kepada kelompok marginal ya. Nah, ini ada PF Bank ini sudah uh, dimulai pasca pandemi dan uh, mungkin tidak seintens dulu pelaksanaan programnya karena memang sekarang sudah proses pemulihan pasca COVID ya atau pandemi. Kemudian selanjutnya ada PF-Trainer ya. Jadi sesuai namanya, PF-Trainer ini memang fokus pada entrepreneurship. Nah, jadi dia ini memberikan pendanaan untuk kelompok-kelompok usaha, khususnya pemberdayaan perempuan. Nah, jadi dari posternya aja kita bisa lihat ya, nggak ada yang cowok ya. Posternya ini poster gambar cewek semua. Jadi teman-teman cowok yang berminat boleh, tapi hijab dulu ya. Nah, jadi program PF Trainer ini memang bertujuan untuk mengembangkan semangat kewirausahaan pada perempuan-perempuan untuk mendukung program kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Ya, kalau lebih lanjut bisa mengunjungi web yang tersedia. Nah, yang terakhir, PF Muda. PF Muda ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada materi ini. Nah, ini merupakan ajang adu gagasan anak muda, ya, milenial, Gen Z, dan lain-lain dalam upaya menuntaskan masalah sosial. Nah, nanti teman-teman diundang untuk mengajukan proposal proyek sosial. Tapi jangan lupa inspiratif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Nah, jadi kompetisi ini diberikan pendanaan oleh Pertamina untuk menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan sosial. Jadi yang dituntut apa? Kreasi dari teman-teman dan inovasi ya, dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Lanjut ya. Nah, ini pengalaman saya mengusulkan kegiatan Pertamina Foundation Muda. Alhamdulillah saya dan tim mendapatkan 2 kali pendanaan. Yang pertama program Eco Fish Shelter yaitu pengusulannya 2021 dan pelaksanaannya 2002.
Kemudian karena luaran programnya bagus, sehingga kami ditawarkan untuk mengusung proyek lanjutan ya. Nah, jadi proyek lanjutan ini dari dievaluasi berdasarkan kegiatan yang sebelumnya kita lakukan, dan kita lanjut ke program lanjutannya waktu itu, yang awalnya kita kegiatannya mengenai rumah ikan buatan bagi ikan demersal atau ikan karang, dan lanjut kita ke eco hybrid shelter selanjutnya di tahun selanjutnya. Yaitu berfokus pada pembuatan rumah ikan dan propagasi terumbu karang atau transplantasi terumbu karang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman baru mendapat sekali pendanaan, itu sebutannya Young Leaders ya. Nah, sementara kalau misalnya dapat pendanaan lanjutan, itu namanya Super Young Leaders ya. Ini istilah sebutannya ya. Kalau misalnya terima beasiswa kan biasa sebutannya awardee ya. Nah, kalau di Pertamina Foundation ini namanya Young Leaders dan Super Young Leaders. Oke, ini sejarah singkat saja. Nah, ini tim Ecofish Shelter saya yang uh, kami kerjakan ya bersama tim. Jadi kami berasal dari beberapa instansi. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Ingat, kuasai setiap proses yang ingin dicapai ya, seperti template. Nah, di template itu ada template proposal itu ada keyword-keyword yang diminta di pendahuluan, ya, di metode, latar belakang dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan lepas dari keyword yang diminta. Seperti katanya Abraham Lincoln, jika saya mempunyai waktu 8 jam untuk menebang pohon, saya akan menghabiskan 6 jam untuk mengasah kapak saya. Jadi ini penting, memahami template, memahami substansi, memahami regulasi dari tujuan proyek sosial kita. Jangan sampai teman-teman nanti capek buat proposal, tapi teman-teman itu nggak ngikutin template-nya, nggak ngikutin keyword yang diminta. Apalagi kalau misalnya tidak ada inovasi dan kreasi tadi ya. Nah ini proposalnya rentan untuk tidak didanai. Jadi perlu diperhatikan sekali ya. Nah, keywordnya apa pada program PF Muda ini adalah yang pertama inspiratif. Nah, jadi kegiatan teman-teman itu harus menginspirasi lingkungan sosial gitu. Jadi kegiatannya itu memberikan motivasi bagi lingkungan sosial. Saya pada lingkungan sosialnya tentu lingkungan masyarakat yang menjadi target dari kegiatan kita. Kemudian yang kedua harus inovatif. Nah, kegiatan ini harus bersifat perusahaan baru yang memiliki nilai kebaruan atau novelty. Jadi jangan sampai kita menjiplak, memplagiasi kegiatan yang orang lain pernah lakukan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap penilaian proposal. Kemudian tentu kegiatan itu harus memiliki azas manfaat yang sebesar-besarnya. Semakin luas cakupan manfaat yang diberikan dari program teman-teman, maka potensi untuk mendapatkan pendanaan itu lebih besar. Dan kemudian yang gak kalah penting adalah program teman-teman itu harus berkelanjutan. Nah, jadi misalnya nih kegiatannya sudah selesai, dan tiba-tiba misalnya tidak ada pendanaan, jadi program itu harus tetap bisa berjalan secara mandiri. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan juga bagaimana caranya teman-teman itu melakukan suatu kegiatan dari ide atau gagasan teman-teman yang memiliki atau berpotensi berkelanjutan secara mandiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatannya harus terukur. Nah, ini menjadi nilai lebih bagi teman-teman yang kegiatannya itu proses dan hasil dapat diukur secara kuantitatif. Jadi semuanya terukur tuh mulai dari pelaksanaannya segala macam, termasuk ancamannya itu semua sudah terukur, termasuk hasil yang diperoleh nantinya gitu. Misalnya hasilnya seberapa besar dampak sosial yang diberikan gitu ya, dampak seberapa besar manfaat yang dirasakan. Nah, ini semua harus terukur. Ini akan menjadi nilai lebih bagi proposal teman-teman. Dan yang terakhir akademis ya. Jadi kalau misalnya kegiatan teman-teman itu luarannya bukan hanya sekedar laporan akhir, nah ini akan menjadi nilai lebih untuk bisa mendapatkan pendanaan lanjutan atau super yang tadi. Kenapa? Karena kegiatan teman-teman ini misalnya teman-teman publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah, misalnya jurnal pengabdian atau jurnal penelitian. Nah, ini akan menjadi nilai lebih ketika nanti diundang untuk menjadi super young leaders. Nah, karena sebelum kita mendapatkan pendanaan kan kita juga akan melalui proses seleksi lagi ya. Jadi nggak serta-merta langsung didanai gitu enggak. Jadi kita diseleksi lagi, nanti kita akan diuji lagi, akan mempresentasikan lagi atau pitch deck tadi. Kita menjelaskan kegiatan kita sebelumnya ya, tentu
berdasarkan keyword-keyword yang saya sampaikan ini, dan apalagi kalau teman-teman itu ada luaran akademisnya atau publikasi ilmiahnya kan sangat bagus. Jadi jangan lupa ya, 6 keyword ini harus dijaga, harus terdapat dalam unsur-unsur substansi proposal teman-teman gitu. Nah, ini contoh proyek sosial yang kami lakukan, Eco-Fish Shelter. Jadi kita membuat rumah ikan buatan berbahan dasar bambu. Nah, karena kegiatan kita alhamdulillah bagus, ditawarkan untuk dilanjutkan. Sehingga kita membuat inovasi atau terobosan baru nih, rumah ikan buatan yang dikombinasikan dengan transplantasi karang atau propagasi karang. Dan alhamdulillah kegiatannya mendapatkan pendanaan dan sudah dilanjutkan. Jadi sudah dua, dua kali mendapatkan pendanaan dari kegiatan yang pertama dan dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua yang masih linier gitu ya, yang masih linier. Jangan tiba-tiba nanti teman-teman kegiatan yang kedua ada kegiatan lain lagi gitu ya. Itu juga akan menjadi penilaian lebih ketika nanti dievaluasi oleh reviewernya. Nah, yang paling penting juga teman-teman harus punya tim ya, karena kegiatan PF Muda ini bukan kegiatan perorangan, ini kegiatan tim, teman-teman harus membentuk tim gitu. Jadi timnya itu harus bekerja secara bersama. Nah, tipsnya adalah bentuklah tim yang berasal dari latar belakang kemampuan yang berbeda. Jadi jangan semuanya dari latar belakang kemampuan yang sama. Nah, semakin varian latar belakang keilmuan yang teman-teman punya dari dalam kelompok teman-teman itu akan semakin bagus. Nah, kemudian bentuklah tim yang berasal dari organisasi atau instansi yang berbeda. Nah, jadi dalam pemerintahan itu ada istilahnya wealth of government. Ya. Jadi kita melibatkan banyak instansi untuk mencapai satu tujuan yang sama, sehingga sudut pandang cara kita bekerja itu tidak subjektif tapi objektif, karena memang berasal dari beberapa pemikiran yang berbeda. Nah, itu tujuannya. Kemudian memastikan setiap anggota dalam tim memiliki kualifikasi yang berbeda untuk tujuan proyek sosial yang sama gitu. Nah, jadi jangan semuanya itu ahli IT atau jangan semuanya itu jago A, semuanya jago B, jangan. Jadi multikultural uh, kualifikasi ini sangat 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 membantu penilaian proposal teman-teman. Karena nanti pada presentasi bersama reviewer, teman-teman akan memperkenalkan anggotanya dan menjelaskan tupoksi dari masing-masing anggotanya. Nah, ini juga harus dipastikan setiap anggota itu memiliki tupoksi yang berbeda. Jadi karena dia memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, dari instansi yang berbeda, kemudian juga dia memiliki skill yang khusus gitu, sehingga tupoksinya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain dalam kelompok yang sama. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan dalam pemilihan anggota tim ya. Jadi jangan sembarangan, jangan karena nanti akrab atau karena asik atau karena apa gitu sehingga dijadikan sebagai anggota tim. Tidak boleh, harus ada pertimbangan-pertimbangan 4 poin yang saya jelaskan ini ya. Nah, ini lagi dibuka pendaftarannya tahun 2024 sampai 10 Juni. Nah, jadi teman-teman bisa langsung daftar ya pada link yang saya sediakan di deskripsi video. Nah, silakan daftar ya. Jadi kita mengisi form online-nya dulu dan lain-lain, lengkapi administrasinya. Nanti akan diseleksi secara administrasi. Kalau misalnya nanti secara administrasi teman-teman itu lulus, akan dilanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Dan nanti kita akan ada presentasi sama reviewernya gitu ya, meyakinkan ke reviewer bahwa kegiatan kita ini kegiatan yang inspiratif, inovatif, kreatif ya, kemudian memiliki manfaat, berkelanjutan dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman harus menulis proposalnya dengan baik dan benar. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin itu sedikit ya tips dan trik berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan riset yang sudah saya lakukan. Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman, bisa menjadi lentera untuk teman-teman yang berniat untuk mengusulkan proposalnya pada program Pertamina Foundation Muda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus proposalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.